Dah. Coba deh kalian lihat, langit di Jakarta tuh makin gak biru kan? Kayak makin sedih gitu tau. Nah, coba lihat deh, langit di Jakarta pas lockdown sama pas udah lockdown. Bandingin aja tuh, bede parah banget kan. Kok bisa ya jadi kayak gini ya? Gue juga heran. Bisa, coy! Lah, gimana? Kendaraan bermotor. Penggunanya makin meningkat seiring berjalannya waktu. Apalagi di Indonesia. Sekarang kita bisa lihat banyak banget kendaraan bermotor yang berlalu lalang di Indonesia. Ya itu juga banyak banget dampak negatifnya. Salah satunya itu polusi udara. Polusi udara jadi masalah yang makin banyak diperbincangkan di Indonesia. Apalagi kalau kita ngeliat kondisi udara di Indonesia, apalagi di kota-kota sibuk kayak Jakarta dan lainnya, pasti makin gak nyaman untuk dihuni. Tapi karena kebanyakan masyarakat di Jakarta itu merupakan masyarakat tingkat rendah, jadi ya mereka susah untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik untuk dihuni. Udah gitu Jakarta juga merupakan pusat industri dan perkantoran di Indonesia. Jadi wajar aja kalau polusi di sana jadi banyak dan akan bertambah banyak terus. Penggunaan kendaraan bermotor nggak cuma berdampak bagi lingkungan doang, tapi kesehatan juga sangat berdampak. Polusi udara ini bisa menyebabkan berbagai penyakit dan penurunan kesehatan kardiovaskuler di Indonesia. Ini tentu akan memengaruhi produktivitas dan tingkat mortalitas warga Indonesia. Dan ini juga bisa berpengaruh bagi turunan selanjutnya. Tapi jangan fokus sama polusi udaranya aja, karena penggunaan kendaraan bermotor ini nggak cuma berpengaruh ke hal-hal fisik yang bisa kita lihat, tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa kita lihat yang berpengaruh akibat penggunaan kendaraan bermotor ini. Salah satunya ya karena perilaku manusia. Penggunaan kendaraan bermotor ini bisa mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup warga Indonesia. Warga Indonesia jadi lebih males dan menerapkan gaya hidup yang kurang baik, kayak konsumerisme dan hedonisme. Oh, gitu ya. Jadi artinya penggunaan kendaraan bermotor ini yang berlebihan akan membuat pengaruh yang buruk bagi kita. Nah, jika tetap diteruskan, maka kata gue sih bangsa Indonesia akan sulit sih untuk berkembang terus. Nah, oleh karena itu di sini gue sama Joel sih pengen nyampain gitu ke orang-orang di Indonesia ini supaya mereka ini bisa cepat sadar dan bisa sadar diri gitu loh. Biar ntar kita di Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih baik lagi gitu sih kalau menurut kita. Betul coy. Ini buat lu lagi. Kalau kata Gaikindo, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia udah mencapai 133 juta unit di tahun 2019. Nah, 133 juta unit yang tadi itu merupakan kenaikan 5,3% dari tahun 2018. Nah, tapi apa sebenarnya relevansi dari informasi ini? Menurut IQR, kualitas udara di Jakarta itu sudah dikategorikan tidak sehat. Agak serem sih, tapi kita lanjut aja. Konsentrasi PM 2,5 atau particulate matter di udara Jakarta itu udah melewati batas. Secara spesifik 8,9 kali di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dan juga ditambahkan dari Kementerian LHK, zat seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan juga particulate matter di wilayah perkotaan. 70% zat-zat yang ada di udara itu dikontribusikan oleh kendaraan bermotor. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak kendaraan motor yang ada, maka otomatis jumlah polutan berbahaya di udara juga meningkat. Nah, polutan-polutan ini menimbulkan beberapa dampak. Ada beberapa yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya nitrogen oksida yang menyebabkan smog atau asap kabut. Nah, asap kabut ini itu membuat udara jadi kotor dan juga membuat penglihatan kita terbatas. Selain smog, ada juga sulfur dioksida yang bisa menyebabkan hujan asam. Jadi hujan asam adalah sulfur dioksida yang ada di udara tapi turun dalam bentuk hujan. Dan itu memberi dampak yang buruk bagi makhluk-makhluk hidup termasuk kita manusia. Nah, lalu polutan juga bisa memberi dampak pada kesehatan kita. Nah, menurut Pusat Jantung Nasional, PM atau particulate matter memiliki dampak negatif bagi kardiovaskuler kita. Dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah, aritmia, dan juga hipertensi. Bentar. Gue mau nanya nih. Sebentar, kita keluar topik dulu ya. Kita keluar topik yang polusi udara sama PM tadi. Kita balik ke topik yang awal yang tentang kendaraan bermotor. Gue ini kepo banget nih dari tadi nih. Sebenarnya
apa sih dampak penggunaan kendaraan bermotor tuh bagi gaya hidup masyarakat Indonesia? Pertama, konsumerisme. Coba deh kita lihat data ini. Inilah data dari konsumsi BBM per bulan dari 10% penduduk termiskin sampai 10% penduduk terkaya. Lalu kita ambil rata-ratanya yaitu 24,9 liter per bulan. Lalu kita kalikan dengan harga Pertalite yaitu 10.000, jadi 249.000 per bulan, atau dibulatin jadi 250.000. Memang kelihatannya nggak terlalu banyak, tapi coba kita lihat gaji rata-rata Indonesia yaitu 2,89 juta, dan bensin kelihatannya ini cukup banget. Tapi coba kita akumulasiin dengan biaya hidup lain kayak makan, biaya tempat tinggal, dan biaya jajan. Dan barulah kelihatan kalau BBM ini sangat memakan biaya. Yang kedua yaitu kemalasan. Kalau kita disuruh pilih antara naik kendaraan bermotor yang gak baik bagi lingkungan dan kesehatan, atau kendaraan alternatif yang lebih ramah lingkungan, orang cenderung akan memilih kendaraan bermotor karena banyak orang sudah nyaman dengan kendaraan pribadi mereka dan malas menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Cobalah kalian berpikir, apakah kendaraan pribadi membuat saya malas jalan kaki, naik sepeda, atau menaiki kendaraan umum? Gue yakin bahwa banyak dari kita yang memiliki kendaraan pribadi akan berpikir begitu. Jadi, cobalah kita bandingin hipotesis itu sama pendapat orang lain. Jadi kita udah wawancara beberapa orang untuk membahas masalah ini. Kalau pergi-pergi biasanya pakai apa? Pakai motor atau mobil? Biasa kalau pergi tergantung sih dari jaraknya, bisa mobil bisa motor. Kalau jaraknya jauh biasa pakai mobil, kalau jaraknya dekat pakai motor. Oke, terus alasan lu pilih kendaraan itu kenapa? Karena biasanya jarak yang ditempuh kalau pergi-pergi itu lumayan jauh. Kenapa pakai mobil itu karena kalau sesuai dari anggota yang ikut pergi itu biasa nggak cukup kalau naik motor doang, jadi pakai mobil. Kalau pakai motor itu karena simple terus deket aja sih jaraknya. Nah terus yang pertanyaan terakhir, menurut lu kalau disuruh jalan kaki kemana-mana atau naik sepeda mau nggak? Ya paling apa gitu? paling ini aja, kayak misalnya lu pergi yang tempat deket. Ya mungkin kalau tempatnya dekat oke lah ya, cuman kalau tempatnya jauh enggak. Kenapa? Karena nanti capek. Kalau pakai sepeda atau jalan kaki kemana-mana juga tergantung jaraknya sih. Kalau jaraknya dekat mungkin bisa pakai sepeda atau jalan kaki, tapi kalau kayak ke sekolah itu nggak bakal jalan kaki atau sepeda karena jauh. Udah sih gitu. Kemalasan ini juga berpengaruh ke kebugaran kita, karena kita nggak mau jalan kaki atau naik sepeda, yaitu jadi membuat badan kita kurang bugar, terutama dalam kebugaran daya tahan kardiovaskuler. Digabung sama masalah polusi udara yang tadi, kebugaran warga Indonesia harus dipertanyakan. Nah, kita udah kasih tahu banyak banget data nih, jadi mungkin kalian agak overwhelmed sama data atau konsep yang udah kita paparin. Jadi supaya kalian lebih gampang memahaminnya, kita udah bikin satu skenario yang mencakup semua argumen yang udah kita paparin. Anak zaman sekarang emang ya. Ada uang lagi. Banget ya, nggak pernah olahraga nih kayaknya. Oh iya, aduh belum jemput pacar nih. Maaf, bensin aku habis. Kita naik Grab aja ya. Coba. Kita tahu kalau penggunaan kendaraan bermotor ini mempengaruhi lingkungan, kesehatan, dan gaya hidup kita. Kendaraan bermotor menghasilkan zat-zat yang menyebabkan polusi. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, bahkan sampai kematian.
Kalau kondisi ini terus-menerus terjadi, ini tentu akan membahayakan orang lain, ya termasuk kita juga. Makanya kita harus perhatiin masalah ini supaya kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Yang paling penting supaya generasi selanjutnya bisa lebih baik dari kita. Nah, karena itu, apakah kita sebagai warga Indonesia ini cuma mau diam diri aja? Atau apakah kita mau bertindak? Apakah kita mau mengurangi permasalahan kendaraan bermotor? Ataukah kita cuma mau menyerahkan diri ke kondisi yang sedang buruk ini? Nah, kalau menurut gue sih, kita sebagai warga Indonesia itu nggak boleh kalah dari hal-hal seperti kemalasan, atau kita yang bodoh amat, atau kita egois. Nah, kita juga sebagai negara yang sudah berkembang, kita harus juga bisa mengalahkan dan kita harus menunjukkan bahwa kita itu lebih baik daripada negara-negara lain itu. Jadi, mulai sekarang, ayo kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.